Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini hadisnya isinya. Kata Nabi Muhammad, "Idza kana yaumal qiyamati satarallahu ta'ala baina 'abdin wa baina kulli nasi." Apabila nanti terjadi hari kiamat, maka Allah tutupin antara hambanya dan antara setiap manusia. Tuh, jadi satu dengan yang lainnya ya enggak kenal, enggak tahu siapa si A, siapa si B, karena ditutup sama Allah. Sehingga orang tua sama anak kagak kenal, suami sama istri kagak kenal. Yauma yaqirul mar'u min akhi. Ya, jadi saat itu mereka lari. Saudara sama saudara enggak kenal. Kalau suami sama istri kan deket banget ya, tapi enggak kenal juga. Tuh, ditutup, ada dinding penghalang di situ. Sehingga walaupun dia ngelihat, dia enggak kenal tuh siapa. Makanya pada saat itu orang kagak memikirkan orang lain, yang dipikirkan adalah dirinya sendiri. Ya, begitu. Ya, jadi Allah tutup antara hamba tersebut dengan ya manusia-manusia yang lainnya. Nah, pada saat itulah Allah bilang fayudfa'u ilaihi kitabu hasanatihi. Maka diserahkan tuh sama Allah ya tulisan buku lapor amal-amal kebaikannya. Jadi buku lapor amal kebaikannya dikasih. Nih, diserahkan. Fayaqra'uhu, maka dibaca. Habis nerima buku lapor dibaca tuh sama orang tersebut. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata, "Matara, bagaimana pendapat kamu? Apa yang kamu lihat setelah saya berikan buku lapor, buku catatan-catatan amal kebaikan kamu? Apa yang kamu bisa lihat? Bagaimana pendapat kamu?" Fayaqulu, maka hamba tersebut ya menjawab, dibilang, "Aro hasanatin katsiratan." Saya banyak melihat kebaikan-kebaikan. Yang saya lihat kebaikan banyak banget. Ya, semuanya. Karena memang ini khusus buku amal kebaikan. Yang dilihat hasanat katsirah, kebaikan-kebaikan yang banyak. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata kembali, berfirman kembali, "Hal naqasa minha syai'un?" Apakah ada sesuatu yang kurang dari kebaikan-kebaikan yang pernah kamu lakukan? Kira-kira ya teliti, ada nggak yang kurang? Fayaqulu, maka hamba tersebut menjawab, "La, tidak ya Allah." Semuanya komplit. Kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan semuanya ada di situ. Sebab Allah tidak pernah berbuat zalim. Kali Allah ngurangin gitu timbangan kebaikan amal hambanya, tidak sama sekali. Semua yang dilakukan berupa kebaikan tercatat, semuanya rapi. Ketika diberikan itu catatan amal kebaikannya, disuruh lihat, bukan hanya disuruh lihat aja, disuruh bicara. Coba gimana pendapat kamu? Ya, setelah saya berikan catatan amal kebaikan kamu, ternyata kata hamba tersebut, orang tersebut, ya tidak ada yang dikurangin sedikit pun. Nah, itu yang dikatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Semua yang dilakukan berupa amal-amal kebaikan semuanya dilihat. Enggak ada satu pun yang enggak dilihat. Bahkan Allah tanya, "Bagaimana pendapat kamu setelah saya kasih itu catatan kebaikan-kebaikan kamu, ada enggak yang dikurangin?" Kata hamba tersebut, "Tidak ya Allah." Nah, setelah itu sumayid ilaihi kitabun sayi'atun, kemudian diserahkan lagi kepada orang tersebut catatan amal-amal ya kejahatannya, amal-amal keburukannya, dosa dan maksiatnya. Fayaqra'uhu, maka dibacanya. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah berfirman kepada hamba tersebut, "Matara, apa yang kamu lihat? Bagaimana pendapat kamu?" Fayaqulu, maka hamba tersebut menjawab, "Aro sayiatin kasiratan." Saya lihat banyak juga ya itu keburukan-keburukan. Sebab yang namanya manusia kan tidak lepas daripada amal kebaikan, tidak lepas daripada amal kejahatan, keburukan.
Sehingga Allah serahin juga, ini catatan amal kebaikan kamu, banyak kebaikannya. Ini catatan amal-amal yang tidak baik bagi kamu. Selama kamu hidup di dunia, kamu melakukan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan maksiat, tercatat semuanya. Kecuali kalau dia istighfar, kecuali kalau dia mohon ampun, kecuali kalau dia bertobat. Nah, tobatnya, istighfarnya itu memberikan makna akan terhapus. Tapi ini enggak. Ya, orang yang berbuat dosa, maksiat, kemudian dikasih sempat ya bertobat, kemudian dikasih nih amal catatan keburukan kamu. Coba kamu lihat, ternyata dia, iya benar ya Allah, ini perbuatan-perbuatan ya yang tidak baik yang pernah saya lakukan, ternyata banyak juga. Nah, seperti itu. Ya, jadi kebaikannya banyak, keburukannya juga banyak. Makanya tadi ayatnya begitu tuh. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ditambahin lagi wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi emang ada dua, ada khair, ada syarr, ada amal kebaikan, ada amal yang tidak baik. Nah, makanya itu dicatat semuanya. Ini buku khusus catatan-catatan buat amal kebaikan. Ini buku khusus catatan buat amal-amal yang tidak baik. Lihat semuanya. Allah kasih. Allah nggak pernah berbuat zalim, apa adanya. Nah, sesuai dengan ayat yang tadi kita udah baca. Terus ditanya setelah itu. Ya, ditanya lagi apa? Fayaqulullahu ta'ala ata'rifuha, apakah kamu sudah tahu tuh? Ya, kamu udah lihat semuanya? Ya, apakah kamu yakin itu semuanya? Fayaqulu na'am, maka hamba itu berkata iya. Ya, sebab memang Allah enggak pernah zalim. Kali ada orang kagak pernah berbuat dosa ditulis dosa. Ya, begitu enggak. Ya, jadi itu semuanya emang apa yang dilakukan oleh manusia. Ya, jadi ketika ditanya, ya manusia itu ngakuin, nah iya ya Allah, memang itu saya pernah berbuat dosa maksiat, benar udah catatannya semuanya. Nah, itu ini bilang na'am. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hal zida alaika syai'un, apakah ya atas kamu ada sesuatu yang ditambahkan? Fayaqulullah, maka ya hambanya berkata tidak, enggak ada yang ditambahin. Kali ada dosa yang enggak pernah dilakukan ditambahin, ya Allah ini ada dosa saya enggak pernah melakukannya, ya Allah kok ada catatannya? Enggak ada begitu. Ya, enggak ada yang ditambahin sedikit pun. Ya, atas perbuatan-perbuatan dosa dan kesalahan apa adanya, itulah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat raqib dan malaikat apa? Atid. Ya, itu semuanya ya tidak ada yang dizolimi. Sehingga ketika ditanya ada nggak tambahan amal-amal dan dosa-dosa kamu yang kamu kagak lakukan tapi dicatat di situ, lalu kata orang tadi, la, tidak ya Allah. Sumayid po ilahi rik'atun, lalu diserahkan lagi ada secari kertas. Tadi buku lapotnya catatan amal kebaikan, catatan amal-amal yang tidak baik. Satu lagi terakhir tambahan, ada tambahan secari kertas, diserahkan lagi sama ya orang tersebut. Fayaqra'uh, dibaca, secari kertas itu dibaca. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, berkata kepada hamba tersebut, mataro, coba lihat apa pendapat kamu setelah saya berikan secari kertas ini, isi catatannya apa saja. Lalu kata hamba tersebut, aro hasanatin kasirota. Lah, saya lihat ini catatan tambahannya kok banyak amal kebaikan. Ini kebaikan. Padahal dia nggak pernah melakukan. Begitu. Ada amal-amal kebaikan yang memang manusia itu sendiri tidak menyadari bahwa orang tersebut dulu pernah melakukannya. Tapi ada catatannya, secari kertas terakhir. Ya, alokasi belakangan. Coba lihat dong. Ya, secari kertas yang saya berikan lagi. Dilihat, Allah hasanatin kasiratan. Saya lihat banyak amal-amal kebaikan di sini. Fayaqulullahu ta'ala. Lalu Allah berfirman lagi, bertanya, ata'rifuha, kamu tahu enggak itu amal kebaikannya dari mana? Fayaqulu, maka hamba tersebut menjawab, la, saya tidak tahu ya Allah. Ini amal kebaikan dari mana ya Allah? Kok tiba-tiba banyak
banget ini catatannya, saya tidak tahu. Lalu dijawab Allah, fayaqulullahu ta'ala, maka Allah berfirman kepada hamba tersebut, hadza mimma zalamuka, ini hasil dari orang-orang yang berbuat zolim kepada kamu, wa azuka, dan orang yang suka mengganggu kamu, wa akhazu malaka, dan orang yang suka ngambil harta kamu, min ghairi ilmika, tanpa sepengetahuan kamu. Kamu nggak tahu, kamu dizolimi. Kamu nggak tahu, tapi kamu diceritain, ya cacatnya kamu, keaibannya kamu, diceritain di mana-mana, padahal kamu nggak tahu. Kemudian harta kamu pernah diambil sama orang, dirampas sama orang. Nah itu tuh jadi catatan kebaikan yang kamu nggak tahu. Tuh makanya Bapak Saudara, Ibu, kita kalau diceritain keaiban kita sama orang lain, diam aja deh. Kalau bisa alhamdulillah. Sebab itu nambah apa? Nambah ganjaran pahala. Lumayan. Kita kagak ngapa-ngapain ditambahin. Nah begitu. Ini kita marah orang-orang. Mana dia orangnya? Nah, samanya. Ya kita bilang, oh, lu di sana diceritain begini, begitu. Ya biarin aja. Alhamdulillah. Tuh, itu ternyata jadi amal kebaikan. Ada yang zolim, ya kamu dizolimi, dicurangin sama orang lain, ya itu dia kagak balas dengan kezoliman, itu menjadi catatan amal-amal kebaikan. Ya, ada lagi hartanya dirampas sama orang, dicuri sama orang, ya itu jadi amal kebaikan juga. Ya, ada orang ngutang sama dia, ya enggak bayar, ya biarin aja. Ternyata jadi amal kebaikan itu. Ya, tapi ikhlas, ya begitu biarin ya. Ntar juga urusannya di akhirat, Allah kan adil. Nah seperti itu. Oh udah, ya biarin aja. Nah mereka termasuk mengambil dan merampas harta kamu tanpa kamu ya ketahui. Itu pun menjadi amal kebaikan. Jadi ya banyak kebaikannya tuh ternyata. Ya jadi banyak kebaikan-kebaikan yang Allah kasih dalam bentuk rik'ah, buku catatan-catatan kecil yang memang tanpa diketahui oleh orang tersebut. Tapi Allah kasih tahu, itulah ya orang-orang yang zalim kepada kamu, itulah orang yang selalu mengganggu dan menyakiti kamu, tapi kamu ya tidak melawan dan kamu tidak membalasnya. Itu menjadi amal kebaikan buat kamu. Wala hadza, dan atas dasar ini hikayatun, ada satu cerita. Ya cerita siapa? Yaitu Ibrahim bin Adham. Kana lahusnan wasabuna abdan. Jadi Ibrahim bin Adham dulu pernah punya budak sebanyak 72 budak. Ibrahim bin Adham ini kaya dulu, sebelum ditinggalkan segala bentuk kekayaannya, ya, dan akhirnya dia menjadi orang yang sufi, ya, menjadi orang yang sufi. Ibrahim bin Adham tadinya dia tinggal di keraton, ya, karena memang dia termasuk ya orang kaya, tinggal di keraton. Kerjaannya itu selalu apa? Ya seperti orang-orang yang ada di keraton, memburu, tiap hari ke hutan memburu binatang-binatang, dikawal, ya banyak pengawal-pengawalnya. Nah akhirnya dia menemukan satu keanehan di dalam hidup dan kehidupannya. Dia menemukan ada seorang yang dikasih rezeki sama Allah melalui burung apa? Gurung. Nah dari situ ceritanya nanti panjang. Ya kesimpulannya Ibrahim bin Adham ini menjadi tokoh sufi. Ya kalau kita baca di dalam kitab-kitab tasawuf nanti banyak cerita Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham diceritakan dia pernah memiliki 72 budak. Falamma taba, tatkala dia taubat. Tuh, udah benar nih ceritanya. Kadang-kadang orang begitu dulu, belok, lurus. Ya, begitu. Itu banyak rata-rata begitu. Ya, gitu. Makanya orang yang udah lurus jangan belok. Orang yang belok aja pengen lurus, nih udah lurus belok. Ya, jangan, hati-hati. Ya, gitu. Apalagi usia udah 40 tahun, Pak. Kalau usia 40 tahun udah lurus aja. Ya, udah 40 tahun masih belok-belok juga. Kalau 20 tahun masih belok-belok tuh, ya masih pantas. 20 tahun, 30 tahun, maklum masih muda.
kemauannya masih banyak, belok, biarin aja, doain, ntar juga dilurus. Ini udah 40 tahun, 50 tahun masih belok juga. Ya, jangan. Udah 40 tahun tuh usia udah matang. Orang kalau usianya 40 tahun, usianya udah matang. Nabi makanya diutus menjadi seorang rasul pada usia 40 tahun. Ya, Bapak Ibu kalau 40 tahun masih bolak juga, masih main gaplek mulu tiap malam, ya mau kapan benernya? Nah, begitu. Jadi 50 tahun masih main kartu aja. Ya Allah. Kapan? Kalau 20 tahun mah pantas, masih muda. Mungkin besok-besok disadar, bahkan bisa lebih bener lagi kebanding kita, bisa lebih ya rajin ibadahnya kebanding kita. Tapi kalau udah di atas 40 tahun usia udah matang, ya udah harus bisa menentukan sikap, sehingga dia harus lurus jalannya. Nah begitu. Jadi Ibrahim bin Adham awalnya begitu juga, belok-belok dulu baru lurus. Ya, nah kalau udah usia 40 tahun jangan ngerasain belok-belok dulu, udah terlambat. Kalau mau belok dari dulu, dari muda. Nah begitu balik lagi muda. Ya begitu. Tapi di sini emang muda-muda semua sih, rata-rata masih ya, usia 20 tahun ya. 25, 17 ya, masih muda semuanya. Ya, amin ya, masih muda. Pokoknya kalau ngaji muda dah, ya. Makanya rajin ngaji, jadi muda terus, ya begitu. Coba kita ngaji kan enak, ya, ya minimal ya urusan-urusan yang rumit-rumit hilang, lupa dengan ngaji. Makanya kita dalam 1 minggu itu harus ada ngaji, ya. Kita harus, jangan sampai kita tidak ada punya pengajian. Nah seperti itu. Sebab hidup ini kalau nggak punya pengajian, ya mau ngapain? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka ibadah. Jadi tujuan utama kita ibadah. Ibadah tujuan kita. Bukan main catur, bukan. Ya, tujuan kita. Ya, tujuan hidup kita itu ibadah. Nah, makanya dengan kita ngaji itu mudah-mudahan sudah mewakili. Ya, sebab 1000 rakaat kita udah dapatkan dengan sebab kita hadir di majelis ilmu. Tuh begitu. Ya, jadi ini Ibrahim bin Adham begitu. Awalnya masih belok. Falamma taba. Nah, tatkala dia taubat, baru dikembali. Taubat itu kan kembali kepada Allah. Raja'a ya ilallah, dan dia kembali kepada Allah Ta'ala. A'taqa jami'ahum, dimerdekakan tuh semua budaknya. 72 budak yang dimiliki semuanya dimerdekakan, dibebaskan oleh Ibrahim bin Adham. Jadi dia udah kagak mikirin dunia lagi. Udah ya, merdekakan semuanya. Summa inna wahidan min haula'il abid, kemudian sesungguhnya ada satu dari hambanya yang pernah dimerdekakan. Dari jumlah 72 ada satu dari hambanya, tapi itu dulu bekas dimerdekakan oleh Ibrahim bin Adham. Jadi Ibrahim itu tuannya dulu. Syarabal khomro, ternyata dia minum khamar. Falatia Ibrahim, ketemu sama Ibrahim. Faqala, maka ya dia bilang, iya pulang dulani ala baiti. Jadi ini ya orang yang mabuk nanya sama siapa? Sama Ibrahim. Dia namanya lagi mabuk, nggak sadar. Padahal itu tuannya sendiri, Ibrahim dulu yang pernah memerdekakan. Cuma dia nggak tahu dan dia nggak paham. Ya, dia lagi mabuk. Ya, dan karena memang Ibrahim bin Adham punya ya banyak budak, bukan satu, sehingga pantas budak itu kagak kenal dengan tuannya. Ya, padahal dia dimerdekakan oleh Ibrahim tuannya. Nah pada saat dia lagi mabuk ketemu sama Ibrahim bin Adham, dia nanya, iya pulang, dullani ala baiti, tunjukkanlah rumah saya. Ya, dia ngomong begitu sama Ibrahim, tunjukin rumah saya. Qala na'am, kata Ibrahim, iya, yuk saya tunjukin. Fadalahu ila maqbaratin minal maqabir, ditunjukin kuburan. Ya, ini rumah kamu. Oh begitu. Marah nih ya yang nanya. Saya minta ditunjukkan rumah. Ya, ternyata ditunjukin apa? Kuburan. Padahal lo gak usah marah. Benar gak kuburan rumah kita? Itu rumah yang sebenarnya. Ya, jadi rumah yang hakiki, rumah yang sebenarnya maksudnya itulah benar. Oh iya makbar.
Ya, begitu. Jadi Ibrahim bin Adham bukan menunjukkan rumah yang dimaksud, tetapi yang dimaksud oleh Ibrahim bin Adham nih kuburan, biar disadar gitu. Ya, mabuk mulu, ya, mabuk lagi, ya. Nah, jadi ketika ditanya, pulang, tolong tunjukin rumah saya. Nanti orang mabuk kagak tahu tuh rumahnya, dikeder kali. Tunjukin rumah saya, ditunjukin, ayo, ya, dibawa ke makbarah minal maqabir, satu kubur dari kubur-kubur yang ada. Falamma ra'as sakran al maqabir, tatkala orang yang mabuk itu melihat kuburan, dorobahu dorban sadidan, itu Ibrahim bin Adham dipukulin. Masya Allah, marah dia, ya, karena ya ini udah apa? Udah mengganggu dia, ya, udah apa namanya, menyakiti dia. Saya minta ditunjukkan rumah saya, kenapa saya ditunjukin ke kuburan? Marah dia, dipukulin tuh Ibrahim bin Adham. Waqala, dan dia bilang, kulta, ya, engkau bilang, atau kultu, aku bilang, dullani ala baiti, tunjukkanlah ya rumahku. Jadi itu ya budak yang tadi dimerdekakan bilang, aku berkata, dullani, tunjukkanlah kepada aku ala baiti, atas rumahku, wa anta taduluni, engkau menunjukkan kepada aku ila makbaratin, kepada kuburan. Nah itu makanya dia jadi marah. Faqala ya rasal wa ya qalilal aql, orang yang kurang akal, wahai orang yang mabuk, yang sedang ya kesadarannya hilang, hadzal baitu haqiqatan, ini rumah yang sebenarnya. Tuh kata Ibrahim bin Adham begitu, ini rumah yang sebenarnya. Wasairuha majazun, sementara yang lainnya majaz, bukan yang sebenarnya. Kita punya rumah tuh, tempat tinggal kita, itu majaz, bukan yang hakiki. Kalau yang hakiki itu kubur, tapi rumah yang kita tinggalin sekarang itu bukan hakiki, tetapi apa? Majaz. Jadi hakiki lawannya majaz, gitu. Jadi rumah yang kita tempatin sekarang itu majaz. Nah kalau rumah yang sebenarnya yang hakiki nanti kubur. Saya tunjukin tuh, kubur adalah rumah kamu yang sebenarnya. Jadi ya kita ya itu punya rumah masa depan. Nah rumah masa depan kita itu yang sering kita lupain kadang-kadang. Kita seringkali ngingetin rumah kita yang sekarang ini, sementara rumah masa depan sering kita lupakan. Nah, makanya ditunjukin sama Ibrahim bin Adham supaya jangan mabok mulu dia, ya biar sadar. Pabada abid darbi, maka dia mulai memukul, wa kana yadribu bisauti, dia mukul dengan pecut. Wa kullama yadribu bisauti, setiap kali dia mukul dengan pecut, yaqulu Ibrahim, maka Ibrahim berkata, ghafarallahu lak. Masya Allah, Ibrahim hatinya benar-benar bersih, sebersih ya apa tahu dah tuh. Iya, Masya Allah. Ketika dipukul, dibilang, semoga Allah ampunkan kamu. Itu jawabannya. Dipukul lagi pakai pecut, semoga Allah ampunkan kamu ya Rabbi. Ada orang begitu ya. Itu Ibrahim bin Adham ya. Awalnya dia begini-begini dulu, tapi makanya disebut tokoh sufi, karena memang begitu udah. Ya, jadi nggak ada rasa benci dalam hati, nggak ada rasa dengki dalam hati, apalagi mau marah sama orang, kagak ada sama sekali. Ya, ini yang mahal, makanya hati itu paling mahal. Ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ternyata qalbun salim yang paling mahal. Ya, makanya kita harus punya tuh, berusaha. Sekarang kita lagi proses. Kita ngaji, prosesnya apa? Supaya punya qalbun salim. Kalau kita ngaji hati kita masih dengki juga, ya kagak ada manfaatnya. Ya, jadi kita nih kalau ngaji tujuannya supaya hati kita bersih. Ya, dizolimin sama orang, udah. Ya, diceritain sama orang, ya udah nggak apa-apa. Lah Nabi aja udah benar banget, masih banyak yang kagak demen. Nabi udah benar banget. Ya, makhluk yang paling istimewa, tapi ada aja yang benci sama Nabi, yang tidak suka sama Nabi. Nah, apalagi kita yang banyak dosa, kita yang banyak salah. Tapi dari cerita ini Ibrahim bin Adham, padahal tuh budak dia merdekakan, punya dia. Sekarang dia menunjukkan itu nggak salah, dia menunjukkannya benar. Ini rumah yang hakiki.
Ya, saya bukan salah. Saya tidak tunjukkan rumah yang majazi, tapi saya tunjukkan rumah yang hakiki. Tapi orang itu tidak nerimain. Ya, jadi dia dipukul. Tapi setiap kali Ibrahim bin Adham dipukul, dibilang, Ghafarallahu laka. Semoga Allah mengampunkan kamu. Begitu. Wa bainamahuma kadzalika, dan ya setiap kali keduanya begitulah. Setiap kali yang satu mukul, satu ya ngampunin, satu mukul, satu ucapkan ghafarallahu laka. In ja'a rajulun akhar, tiba-tiba datang ada laki-laki lain. Nih, datang laki-laki yang lain. Dibilang begini, wa qala ya fulan, fulan, itu yang mabok tuh. Laki-laki yang mabok, matasna'u, apa yang kamu lakukan? Tadribu maulaka, kamu udah mukul itu tuan kamu. Allazi a'taqaka, dia udah memerdekakan kamu, dia udah membebaskan kamu. Dulu kamu budak, tapi dimerdekakan nih sama orang ini. Tetapi sekarang kamu pukulin, ini tuan kamu dia. Wa kana la yas'urud darib, ya, dan kamu tidak tahu ya ad-darib yang memukul, inna hadza maula, ya, bahwasanya ini adalah ya tuannya. Faqala man hadza syamil, qala al-hadirani hadza maulaka, ini adalah tuan kamu al-mu'tik yang sudah memerdekakan, membebaskan kamu. Siapa namanya? Ibrahim bin Adham. Falamma alima, maka tatkala dia tahu, inna hadza mu'tiku, ini adalah orang yang memerdekakannya. Kan orang yang memerdekakan kedudukannya sama dengan orang tua. Begitu. Ya, budak punya ya tuannya. Tuannya ini ya kedudukannya, posisinya seperti orang tua. Ya, sekarang udah dimerdekakan, tetap ini budak yang udah dimerdekakan harus hormat takzim kepada tuannya karena posisinya seperti orang tua. Sama kita nih, kita punya orang tua, sehebat apapun kita sekarang, ya sekaya apapun kita sekarang, jangan malu mengakui orang tua kita apa adanya. Orang tua kita orang susah, orang miskin, orang kampung, kita udah jadi pejabat, kita udah jadi orang kaya, harus mengakui. Jangan sampai dia ya malu mengakui orang tuanya. Apalagi dia sudah muda-mudanya punya ya apa pacar misalnya, calon istri ya orang kaya juga, kemudian dia malu memperkenalkan orang tuanya karena orang tuanya miskin, orang tuanya hina, orang tuanya tinggal di kampung sehingga tidak diakui sebagai orang tuanya. Ini namanya anak yang tak tahu diri. Ya begitu. Jadi duduk mulu dia nggak tahu diri ya. Nah, begitu. Jadi nggak paham ini anak. Ya, nah orang yang model begini itu nggak akan berkah hidupnya. Nah seperti itu. Ya, sama budak juga begitu. Ini budak yang nggak tahu diri dia. Ya, dia dimerdekakan oleh tuannya, tapi tuannya itu disakiti. Padahal tuannya mengajarkan yang benar. Ya, jangan mabok mulu. Makanya pada saat itu ditunjukkan kuburan. Ini rumah yang hakiki. Ya, dia tidak tunjukkan rumah yang majazi, tapi ditunjukkan rumah yang hakiki, seperti itu. Nazala an firasihi, lalu dia turun dari kudanya, wa'tazar ilahi, dan dia minta dimaafin. Akhirnya setelah diinformasikan ini adalah tuan kamu, sama posisi seperti orang tua kamu. Nah, akhirnya dia turun dari kudanya, lalu dia minta maaf. Wa qala Ibrahim, kata Ibrahim apa ketika diminta maaf? Qabiltu wa aqautu wa tajawaztu anka, saya sudah terima, saya sudah maafin. Begitu. Begitu doang ngomongannya. Ya, udah, saya sudah maafkan. Kalau kata orang kita, sebelum ente minta maaf, saya sudah maafin. Kamu enggak tuh begitu? Ya, enak aja lu. Ya dasar orang kagak tahu diri lu. Enggak begitu. Udah, saya sudah maafin. Ya, jadi enggak ada rasa dengki, enggak ada rasa ya apa hasud kepada orang lain. Itu hatinya Ibrahim bin Adham. Qala darib ya maulaya, lalu berkata nih yang mukul, ya maulaya, wahai tuanku, kuntu adribuka, saya udah mukul kamu, wa uzika, saya udah mengganggu kamu, wa anta tad'u, namun kamu doain, bidoain hasan, saat saya pukul kamu, saat saya sakiti kamu, tapi kamu tetap aja
aja, doain dengan doa yang bagus-bagus, dengan doa yang baik-baik. Tuh. Wa taqulu, lalu engkau bilang bikuli darbatin ghafarallahu lak. Setiap kali pukulan kamu bilang semoga Allah ampunkan kamu. Dipukul lagi, semoga Allah ampunkan kamu. Dipukul lagi, semoga Allah ampunkan kamu. Itu yang keluar dari mulut kamu. Istimewa enggak nih? Istimewa orang begini. Faqala kaifa la ad'ulaka du'aan hasanah. Kata Ibrahim bin Adham jawabannya gampang aja. Bagaimana saya tidak mendoakan kepada kamu dengan doa yang bagus. Wa anta takunu sababan ila dukhulil jannah. Dan engkau itu kan menjadi sebab saya masuk surga. Gara-gara saya disakitin sama kamu, itu menjadi sebab saya masuk surga. Bidorbika, iya ya, wa azaka, dengan pukulan kamu, dengan ya gangguan kamu nyakitin saya, itu sebabnya saya bisa masuk ke dalam surga. Jadi pikirannya begitu, tetap positif. Dia nggak pernah berpikir negatif. Itulah Ibrahim bin Adham. Semoga akhlak ini bisa kita contoh. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.